nabi atau rasul, tetapi semua penghuni surga yang turun membawa berita kepada manusia itu juga utusan. Contohnya malaikat gitu loh. Nah, makanya di sini saya mungkin melihat bahwa ada satu kesamaan sudah mungkin bahwa Yesus sebagai apa di sini gitu loh. Oke, bisa dijawab Bang Juma ya? Bisa dijawab Bang Juma dulu ini? Ya. Oke. Halo, ya. Ya, silakan Bang Juma. Ya. Yesus sendiri mengatakan begini, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bukan cuma dia sendiri yang berasal dari Tuhan. Bahkan Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 15 nomor 48, Paulus mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Sama. Berarti lagi-lagi gugur. Kalau dianggap kemudian Yesus itu berasal dari Tuhan, alam semesta ini berasal dari mana? Kita makhluk ciptaan ini berasal dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kupirmankan itu berlaku, terjadi. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi, maka semuanya tercipta. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang istimewa di situ. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Lalu silakan. Silakan Bang. Ya, berarti semua berasal dari Tuhan, maka disebut adalah milik Tuhan. Saya mau menyatakan seperti ini. Kalau memang Yesus itu disamakan dengan manusia pada umumnya, ada satu tindakan di dalam Injil itu mengatakan bahwa lihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa itu loh. Maka di situ kita bisa membedakan bahwa sebenarnya Yesus kalau mau disamakan dengan semua makhluk atau semua manusia, itu kelihatan perbedaannya gitu loh. Jadi di dalam Injil sendiri sudah ditegaskan bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya gitu. Karena penyertaan Yesus itu ada penyertaan Allah langsung di dalam diri Yesus. Dan itu yang saya pahami bahwa Yesus adalah firman Tuhan itu loh. Mungkin seperti itu Bang Juma. Oke, silakan dijawab. Ya, biar dijawab Bang Juma dulu. Iya, baik Bang. Di dalam kitab yang Anda genggam, di situ diterangkan bahwasanya anak-anakku, apabila kita melihat Yesus, maka apabila kita melihat Yesus, maka kita akan sama seperti Yesus, sebab Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Itu diterangkan di dalam 2 Yohanes 3, ya, 2 Yohanes 3 nomor 1 ya. Ada yang ingat nggak dalil ini? Apa itu? 2 Yohanes 3 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, apabila Yesus datang, maka dia akan sama seperti kita. Ada yang ingat? 2 Yohanes 3 nomor 2 ya? Dia datang pada waktu malam, bukan itu? Dia kalau itu dia datang pada waktu malam Yesus dan berkata Rabi, bukan? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya.
Dalam keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya, kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya adalah Tuhan, maka kita juga Tuhan. Apakah betul? Tetapi kalau Yesus benar-benar manusia, barulah betul kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus ini manusia. Kenapa kemudian dia diberi kemuliaan, diberi keistimewaan? Karena dia dipilih, ditentukan oleh Allah untuk sebagai perantara. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 43, Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu kata Yesus tuh, Bang. Jadi tidak mungkin kemudian Yesus itu berbeda dengan makhluk lain kalau dilihat dari segi dia diutus. Dia adalah jelas sekali, dia adalah kemudian manusia yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena dia diperintahkan berkata demikian, di Yohanes 4 nomor 34 juga dikatakan makanannya adalah melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhannya, maka itu yang Yesus lakukan. Anda pun sekiranya Tuhan memberikan Anda kewenangan sebagai utusan, sebagai wakil, sebagai duta di atas muka bumi ini, maka Anda pun bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah pencipta langit dan bumi. Andai saja Anda ditunjuk, tapi kan sayangnya yang ditunjuk itu adalah Yesus. Bang Pak Willy, sebelum kita lanjut, ini banyak kok begini gitu loh. Diperkenalkan diri lagi dulu baru nanggapi Pak. Diperkenalkan diri dulu Pak Willy, terus agama Anda apa? Silakan sebelum lanjut. Oh ya, nama saya Bapak Willy, saya agama Nasrani, Pak. Oke, silakan lanjut Pak. Lanjut ya, boleh ya. Iya. Terima kasih Bang Juma. Iya, saya sama-sama. tertarik nih di sini. Kalau kita membedah lagi di dalam Injil itu terlihat sekali, saya memegang bukti-bukti bahwa sebenarnya Yesus itu utusan, betul utusan, tapi bukan hanya melekat di dalam diri Yesus itu hanya seorang nabi karena dia memang kemarin itu dilahirkan, tapi keadaannya sekarang ini bahwa dia itu di luar daripada seorang nabi gitu loh. Apa buktinya? Yang pertama adalah di Matius 28 ayat 18. Itu dikatakan di sana, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Berarti kalau misalkan Yesus hanyalah sebagai nabi, nggak mungkin Yesus itu menguasai surga gitu loh. Terus kalau misalkan dia bersama dengan Bapa, itu berarti apa? Saya memegang di Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus itu adalah firman. Gitu ya. Karena sekali lagi Yesus, kalau saya menyebut adalah Yesus, Yesus Tuhan, itu berarti Yesus harus menguasai surga. Itu yang pertama. Ada di Matius 28 ayat 18. Kemudian yang kedua, Yesus Tuhan itu Yesus harus menguasai juga jalan ke surga gitu loh. Ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak aku mengatakannya, tentu aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi untuk membawa kamu ke sana gitu. Itu artinya apa? Kalau enggak, itu bukan Tuhan,
Nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Atau seorang nabi itu nggak mungkin kalau memang dia punya kuasa seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Matius 10 ayat 39, Markus 8:55, Lukas 9 ayat 22. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya dan akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu artinya apa? Hanya seorang yang memiliki kuasa yang berhak mengatakan bahwa manusia boleh ke surga. Ini ditentukan saya yang berkuasa menentukan ke surga. Seorang nabi tidak boleh seperti itu. Itu pandangan saya, itu pendapat saya gitu. Oke, dijawab dulu Jadi- ya. Dijawab dulu Pak, kepanjangan Yohanes 14:6 Oh ya, sama siap. Pak Juma, Yohanes Oke, 14:6 sama Matius 28:18. Silakan. Gimana? Yohanes 14:6 sama Matius 28:18. Yohanes 14 dari Oh, 1 oke, sampai baik. 5. Ya, Jadi lanjut. satu hal yang perlu saudara pahami dulu ya, bahwasanya Matius ini tidak diketahui siapa penulisnya. Boleh Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Ini cuma dasar pegangan aja. Kemudian Matius ditulis tahun 60-an ke atas. Yesus itu datang kemudian di tahun 30 sampai tahun 33 dia melakukan penginjilan. Kita lihat berdasarkan penyelidikan orang yang bersaksi kepada penulis Yohanes. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau abang tadi ini kan satu, abang mencomot-comot firman. Firman dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Lalu memberikan kesimpulan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus jauh lebih hebat. Kenapa Yesus jauh lebih hebat? Karena Yesus memberikan segala firman. Kepada siapa? Kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Kristen. Kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 nomor 8. Telah aku berikan kepada mereka muridku. Dan muridku telah menerimanya. Dan setelah menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Setelah seluruh firman sampai kepada mereka dari Yesus. Lah saudara hanya comot-comot ayat, tapi Anda mengatakan Yesus Tuhan. Murid-murid Yesus bukan comot ayat. Murid Yesus semuanya firman diterima dari Yesus. Dan mereka percaya Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kira-kira hebat mana ilmunya antara murid Yesus dan Anda? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus ini kemudian bukan hanya utusan biasa. Dengan Anda mengatakan Yesus itu utusan, maka Anda sudah harus belajar ke dalam kitab Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka ke dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dan dia mengangkat dan menggendong mereka sejak dari zaman dahulu kala. Yesus hanya utusan. Kata Tuhan, bukan utusan, aku. Makanya Yesus yang utusan berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu kata Yesus. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Mujizat-mujizat yang dilakukan kemudian di tengah-tengah Bani Israel, yang melakukan itu adalah Tuhan melalui perantaraan utusan bernama Yesus. Lalu kemudian Anda membawa Matius tadi tentang Yesus berkuasa di bumi. Itu hoax. Apa kuasa Yesus di bumi? Tak ada. Untuk mendudukkan Bani Israel saja menjadi pengikutnya, itu nggak bisa. Kalau Kristen kan bukan pengikutnya. Untuk mendudukkan Bani Israel saja menjadi pengikutnya tak bisa. Bahkan untuk melumpuhkan Yudas tidak bisa. Mana kuasa Yesus di dunia? Tak ada. Dan Anda harus tahu, kalau di surga juga Yesus tidak berkuasa. Mana buktinya? Matius 20 nomor 23. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini berbicara di surga. Di surga, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Bapakku telah menyediakan untuknya. Lalu kemudian, kemana perginya akal kita ketika kita berkata, kepadaku telah diberikan? Ayo, berarti Anda yang memberikan. Mau sehebat apapun Yesus, seunggul apapun dia, unggul sebagai manusia, unggul sebagai Tuhan, unggul sebagai utusan Tuhan, tetapi yang memberikan keunggulan itu adalah pencipta langit dan bumi yang Yesus sendiri menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kemana akal kita ketika ada orang diberi kewenangan? Presiden memberikan kewenangan ke Bang Handi untuk ke Papua, menyatakan agar gubernur di sana menandatangani kemudian MOU. Lalu kemudian ada orang di sana menganggap Bang Handi ini dengan takjub. Wah, hebat kali Bapak ini. Ini rupanya presiden kita ya. Ternyata presiden kita namanya Bang Handi, matanya sipit, dia kayak tentara Petran. Itu kalau orang tidak menggunakan akal. Bang Handi mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa oleh presiden. Oh, lalu dia dianggap presiden. Itu namanya orang tidak gunakan akal. Yesus diberi kuasa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan, semua atas perintah Bapa. Makanya dia katakan, Bapa berkenan kepadaku disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan kemudian titah dari Tuhannya. Nah, mari kita lihat kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Selesai. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, misalnya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, atau berkata-kata, akulah ini, akulah itu, akulah itu. Semua itu bersaksi kepada tentangku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Sekarang Kristen mengatakan, oh enggak loh, kalian, kamu itu bukan hanya utusan Tuhan biasa loh, kamu juga Tuhan loh. Nah, itu kata Kristen. Tapi kesaksian Yesus tidak begitu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Sederhana sebenarnya. Umat Islam itu hadir untuk membersihkan Yesus dari orang-orang yang, mohon maaf, yang ingkar terhadap Yesus. Umat Islam hadir untuk membersihkan Yesus dari paham-paham yang Yesus tidak ajarkan kepada murid-muridnya. Seperti saudara menganggap Yesus Tuhan, itu tidak pernah Yesus pahamkan kepada muridnya yang asli. Tapi silakan, itu iman saudara. La ikraha fiddin, saya tidak memaksakan sedikit pun. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Suma. Kita berfokus kepada utusan tadi. Terima kasih, Bang Suma. Saya nggak akan mengatakan saya pintar atau enggak. Saya tetap di sini mau belajar. Artinya, saya akan terus menerus belajar untuk menyempurnakan iman dan kepercayaan saya, begitu ya. Di sini kita dari tadi fokus titik kita adalah utusan. Tadi saya katakan bahwa Yesus berbicara, dia itu utusan, betul. Saya imani Yesus itu utusan. Mari kita lihat di pada Matius 16 ayat 16. Saya tidak merasa diri saya pintar ya. Saya di sini dari awal saya mengatakan, Bang Suma, mohon maaf, saya mau belajar, begitu ya. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Yesus ditanya, menurut kalian siapa aku? Ada yang bilang Elia, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa menurut kalian tentang aku? Maka Petrus menjawab dengan tegas dan lantang, bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah.
Mesias di sini boleh dikatakan dia itu nabi, boleh dikatakan dia itu raja, boleh dikatakan dia itu di sana adalah imam. Jadi kalau teman-teman mengatakan Yesus adalah seorang nabi, saya pun mengimani gitu. Iya benar, Yesus adalah seorang nabi. Dia raja. Iya benar, saya mengimani juga. Yesus adalah seorang raja, imam dan nabi, gitu loh. Tetapi tidak stop sampai di situ. Dikatakan Mesias tidak hanya sampai di Mesias saja gitu loh, tetapi dilanjutkan putra Allah yang hidup. Maka di sanalah terlihat bahwa Yesus itu benar-benar utusan dari Bapa gitu. Jadi kalau utusan dari Bapa berarti ada yang mengutusnya itu terputus Bang Andi. Bang Andi. Ketiduran Bang Andi, woi, bangun. Tidur. Bang Andi. Ada cerita seorang gadis melihat anjing kalau dari memang itu lanjut. Pak, mohon maaf saya mengganggu. Ini apa? Aduh. Enggak, Lanjut. Cas ininya mati. Lupa saya cas. Ya. 1,5 menit Pak. Baru Bang Juma yang tanggapi, sorry. Silakan. Oh iya baik. Saya simpel saja. Tadi Bang Juma ada mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 8 ya, bahwa segala firman yang disampaikan itu segala firman yang disampaikan telah kuterima itu. Saya menilai bahwa di situ dari sudut pandang saya sendiri itu berbeda gitu loh, Bang Juma. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri gitu loh, bukan Tuhan. Jadi saya pernah ditanya sama orang Muslim juga ya. Saya pernah ditanya, mengapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Lalu saya mengambil contoh, saya ambil kertas dan pulpen, saya menulis firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman ini telah menjadi manusia. Makanya firman itu saya ganti dengan kata Yesus. Firman itu manusia namanya Yesus. Maka ketika firman itu diganti dengan Yesus, berarti Yesus itu Tuhan. Nah, menariknya adalah ketika saya mempelajari bahwa firman yang menjadi manusia itu seperti apa gitu loh. Apa prosesnya, bagaimana bentuknya? Bukan dia langsung turun jadi manusia atau setengah dewa atau seperti apa gitu loh. Saya mempelajari terus dan ternyata saya menemukan bahwa ketika Yesus belum lahir itu sebelumnya adalah saya mau memutlakkan bahwa Yesus itu benar-benar seutuhnya itu firman gitu. Makanya dia adalah utusan yang datang langsung dari Allah. Oke, cukup Pak ditanggapi Bang Juma dulu ya. Oh iya. Oke, silakan Bang Juma. Saya Iya. Iya baik. Jadi gini Bang. Kalau Yesus itu adalah firman, itu pemahaman yang masih apa ya bilangnya? Ejakulasi dini kurasa. Tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Karena yang terjadi sebenarnya adalah Yohanes 1 nomor 1 itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan yang bersatu dengan Tuhan. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sifat berkata-kata itu adalah Tuhan. Betul? Kok bisa kayak gitu? Yes. Apa buktinya? Lihat aja. Di data nomor 14-nya. Sifat berkata-kata itu kemudian menjadikan daging. Seibarat kata Tuhan bersama dengan mulutnya.
Ketika mulutnya berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Tuhan atau hamba Tuhan. Itulah firman yang keluar dari mulut Tuhan, turun ke bumi sampai kepada Maria melalui Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, wahai Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Sang Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab engkau akan melahirkan. Tuh, akan melahirkan. Berarti Yesus belum ada. Yesus belum ada. Yang ada hanyalah firman yang keluar, terlontar dari mulut Tuhan. Firman itu dihantar oleh Roh Kudus kepada Maria. Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa yang Maha Tinggi akan datang menaungi engkau, sebab itu anak yang kau kandung dan akan kau lahirkan itu akan disebut anak suci. Anak, siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Apakah sudah ada Yesus? Belum. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus adalah manusia suci yang dilahirkan oleh perawan suci dari firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Bukan Yesus keluar dari langit turun ke bumi, turun sampai di bumi langsung berjenggot, enggak. Yang datang adalah berupa kalimah, berupa perkataan, berupa instruksi, berupa ide yang keluar dari diri Tuhan. Wahai Roh Kudus, sampaikan kepada wanita tersebut, aku Tuhan yang menghendaki dia hamil dan melahirkan hambaku yang suci bernama Yesus. Apa yang terjadi? Hamil tidak Maria? Hamil. Makanya Yesaya 55 nomor 11, apabila firman keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku, sebelum apa yang kuperintahkan, yang kutitahkan, yang kuinstruksikan itu terjadi. Aku menginstruksikan, Maria hamil. Lahirkan hambaku bernama Yesus. Lahirkan. Makanya ketika Yesus lahir, apa kata dia? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa yang menghantarkan firman-Nya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menjemput lalu mengantarkan kepada Maria. Maria mengaktualisasikan perintah Tuhan. Hamil dia tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Subhanallah. Lalu ada kelompok orang-orang yang mengatakan, hamil tanpa suami. Oh, yang dihamilkan dan dilahirkan ternyata Tuhan. Ini paganisme terselubung dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi. Jadi yang datang itu adalah pemberitaan. Yang firman itu adalah ucapan. Yang disampaikan Roh Kudus itu ucapan, instruksi. Kalau Anda ingin kali menuhankan Tuhan, manusia, selayaknya yang Anda tuhankan itu siapa? Maria. Jangan Yesus. Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di sungai Yordan. Maria itu dikatakan kuasa yang Maha Tinggi akan mengenaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak yang suci. Kalau anaknya saja suci, bagaimana ibunya? Jadi kalau Anda ingin kali menuhankan manusia, lebih baik Anda menuhankan ibunya Tuhan Anda. Ingat. Adalah hukum alam, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, kucing melahirkan kucing, manusia melahirkan manusia. Maria, manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti yang dilahirkan Maria adalah manusia. Yang dilahirkan secara suci, yang dilahirkan secara kudus. Karena itu bukan dihamili oleh laki-laki, tapi dia hamil atas instruksi Sang Yang Maha Tinggi untuk menciptakan kemudian hambanya yang suci untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada Bani Israel untuk menjadi seorang gembala sebagai pemimpin untuk Bani Israel. Jelas itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman, Anda keliru. Yesus itu bukan firman. Apa buktinya? Coba lihat. Di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Anda menjelaskan. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Maka kita kemudian sebagai penulis akan menuliskan. Maka
firman itu telah menjadi tata surya. Karena ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, terang itu jadi matahari. Jadilah hamil, jadilah melahirkan, lahirlah Yesus. Jadilah terang, jadilah matahari. Jadilah bumi, jadi alam semesta ini. Jadi bumi kita ini, dunia kita ini. Jadilah Pluto, Plato dan seterusnya. Semuanya, jadilah Mars, semuanya jadi. Pada mulanya adalah firman. Mazmur 33 nomor 9. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus tak ada. Lalu kemudian Tuhan memberi perintah. Hamil, wahai Maria. Hamil, adalah Yesus. Tanpa perintah Yesus tak ada. Tanpa kuasa Tuhan Maria nggak hamil, kecuali digagahi oleh suaminya. Nah, ini makanya saya katakan ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman dan firman itu adalah Tuhan, mohon maaf, bahasa sederhana saya katakan itu pemahaman ejakulasi dini. Terlalu terburu-buru, tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Demikian. Semangat saya. Baik, terima kasih Bang Jumat. Tadi saya terpotong dan belum menjelaskan lebih detail ya. Ini yang saya tangkap, ini yang saya sampaikan ini bukan dari kata-kata saya, tetapi dari kata-kata Yesus sendiri. Ya. Pertama, Yesus itu memutlakan dirinya itu sebagai firman. Dari mana saya tahu? Yang pertama, sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu sudah ada firman. Betul atau enggak? Sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu sudah ada firman. Gitu loh. Nah, lalu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua dikatakan bahwa dengan demikian, contoh di dalam Matius 2 ayat 17. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Yeremia. Kepada siapa? Yesus. Halo? Halo? Iya, begitu juga lanjut. semuanya. Terus ada kata penggenapan. Genaplah nas ini ketika dibacakan. Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkan. Jika kamu percaya Musa, kamu juga akan percaya karena Musa menuliskan tentang aku. Itu semua Yesus katakan sendiri bahwa dialah sedang menggenapi firman yang ada sebelum dia lahir. Itu yang pertama yang saya mau katakan tadi itu ya. Makanya dikatakan tadi apa? Semua firman yang telah engkau sampaikan itu ketika Yesus belum lahir, bahwa itu di bangsa Israel ada firman. Yesus mau mengatakan bahwa ketika semua firman yang engkau sampaikan itu telah kuterima dan akan kusampaikan juga kepada mereka, dan mereka juga menerima. Jadi ini perkataan Yesus sendiri bahwa dia sedang menggenapi firman yang ada atau firman sebelum Yesus lahir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini berasal dari Allah langsung. Halo? 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 Iya, lanjut Bang. Halo? Ya terusin Bang. Ya, terusin ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini berasal dari Allah. Itu artinya apa? Yesus itu bukan manusia gitu. Dia sesang firman yang diutus datang langsung ke dunia gitu loh. Contohnya di mana? Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Allah. Coba dicek. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kemudian Yesus berkata juga di dalam Yohanes 8 ayat 23. Kamu dari bawah, aku ini dari atas. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga. Itu kata-kata Yesus semua loh. Menunjukkan bahwa apa? Dia itu memang firman gitu loh. Firman yang turun langsung dari Allah. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri menyampaikan firman. Ini saya kasih perumpamaan, contohnya seperti ini. Kalau ada satu orang, sentralnya katakanlah Budi, gitu kan. Kemudian ada 4 orang. Orang pertama ini ingin menyampaikan pesan dengan menyebut Budi berkata atau kata Budi. Lalu sampai ke orang keempat, kemudian sampai kepada Budi sendiri. Apakah Budi langsung mengatakan Budi berkata atau kata Budi? Enggak. Lalu Budi sendiri yang ingin menyampaikan itu, Budi mengatakan apa? Aku berkata. Itu Yesus loh. Jadi Yesus menyampaikan firman itu dengan ucapan
aku berkata sesungguhnya. Nah, itu firman. Boleh dicek di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tetap tidak akan berlalu. Jadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ini perkataan Yesus sendiri langsung, bahwa dia adalah sang firman, gitu loh. Nah, bedanya antara saya tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Enggak ya. Itu dua identitas yang berbeda. Contoh seperti ini ya. Saya ingin mungkin teman-teman atau Bang Zuma mungkin mau sebenarnya sih poinnya itu ada di dalam Tritunggal sih sebenarnya. Kata utusan itu sebenarnya masuk ke dalam poin Tritunggal yang inti pokoknya itu. Karena apa? Saya akan memberi contoh ya. Seandainya saya membawa Bang Zuma berdiri di depan menghadap sebuah laut. Lalu laut itu di dalamnya pasti ada air. Dan ketika kita ambil contoh katakanlah dayung atau apa, kita cedok, maka muncul namanya apa? Air laut. Ketika tadi pertama kali saya bilang, cuma kita menghadap melihat laut. Sekarang kita cedok air, namanya air laut. Lihat, di belakang itu ada kata laut. Apakah itu dia laut? Bukan. Dia air yang keluar dari laut. Makanya namanya air laut. Seperti itu, perumpamaan saya seperti itu. Jadi seolah-olah Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan seperti itu, gitu loh. Saya mengatakan Yesus adalah firman Tuhan. Laut pasti punya air. Airnya itulah yang keluar. Yesus mengklaim bahwa dia itu seperti itu, gitu loh. Dan itu penilaian saya pribadi bahwa Yesus itulah sang firman. Jadi ketika saya mengeluarkan air itu, lalu saya cicip, kemudian ada rasanya asin, itu berarti mengandung apa? Garam laut. Betul? Laut, air laut, dan garam laut. Apakah itu laut? Bukan. Itulah tiga identitas dari Tritunggal sebenarnya. Makanya yang dari tadi, saya setuju dengan pertama kali Bang Zuma bilang, ada dua identitas di situ. Saya percaya, saya setuju gitu loh. Saya ngamini bahwa Yesus adalah sang firman. Firman Tuhan itu. Apa alasannya? Dari yang tadi saya sebutkan. Ada tiga yang mutlak di dalam diri Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia itulah sang firman itu, gitu loh. Oke, cukup Makanya, Pak. Ditanggapi dulu. Ya, cukup. Ya. Nah, kepanjangan, sorry. Baik, silakan Pak Zuma. Iya, analogi. Laut ketika diambil seember, tetap saja air. Air laut adalah air. Diambil seember, dibawa kemanapun tetap aja air. Ya, karena massa dan juga rasa, lalu kemudian cakupan muatan di dalamnya adalah hal yang sama. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus manusia, Bapa yang ada di langit manusia? Yesus manusia, tidur, ngantuk, lapar, yang ada di langit juga demikian adanya gitu. Coba sekali lagi saya katakan, masih ejakulasi dini, belum sampai kepada kematangan berpikir. Analogi Anda itu seibaratkan Anda adalah satu manusia utuh. Ketika kemudian tangan Anda saya putus atau diputuskan, trak, lalu tangan Anda selengan itu diberikan kehidupan sendiri, kesadaran sendiri, dan kehendak sendiri. Apakah Anda masih mau mengatakan bahwa tangan Anda adalah Anda? Sedangkan tangan Anda sudah memiliki kehidupan sendiri. Tangan Anda sudah memiliki kehidupan sendiri. Sama ketika dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya Bapa memiliki hidup, demikian juga Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Ketika Anda memiliki hidup utuh dalam tubuh Anda, kemudian tangan Anda terpotong dari Anda, lalu tangan Anda itu memiliki hidupnya sendiri, memiliki kesadarannya sendiri, memiliki kehendaknya sendiri. Apakah tangan Anda masih bisa disebut sebagai Anda? Tidak.
Kenapa? Karena tangan Anda sudah berdikari, berdiri sendiri. Meskipun tangan Anda berasal dari Anda, tapi tangan Anda bukan Anda. Karena Anda punya kehidupan sendiri, tangan Anda juga punya kehidupan sendiri. Meskipun tadinya Anda dan tangan Anda adalah satu. Itu analogi Anda. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yang kedua, Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tangan Anda sudah memiliki kehendak sendiri. Anda juga memiliki kehendak sendiri. Maka tangan Anda yang berasal dari Anda, itu bukan Anda lagi. Itu adalah pribadi yang baru. Segala sesuatu yang keluar, yang datang dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Suara yang keluar dari Anda bukan Anda. Ingus yang keluar dari Anda bukan Anda. Yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Coba sekali-sekali baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda kemudian membawa Trinitas, saya tadi sudah lebih awal menyampaikan kepada saudara seperti yang tertulis di dalam kitab saudara sendiri, bahwasanya apabila Yesus datang, maka kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kita akan sama seperti Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus adalah Trinitas, berarti kita ini berapa tas? Sebab kita dan Yesus adalah sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kalau Yesus Trinitas, konsep sama Trimurti, maka coba Anda jawab kepada saya. Kalau Anda sama dengan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, itu bukan Trinitas lagi. Berapa tas itu? Jadi analogi Anda itu, Anda air laut, kemudian diambil, kemudian air lautnya itu tetap saja air laut, kemanapun dia pergi. Sayangnya, analogi Yesus turun ke bumi, kalau Anda mengatakan yang di laut, yang laut itu adalah Bapa yang ada di langit, dan Yesus adalah air yang seember dari laut, sayangnya pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Air yang ada di ember serupa dengan air yang ada di laut. Air yang ada di periuk serupa dengan air yang ada di laut. Air yang Anda ambil dari laut serupa dengan air yang ada di laut. Sedangkan Yesus tidak serupa dengan pencipta langit dan bumi. Analogi Anda keliru. Masih ejakulasi dini, belum mencapai kematangan berpikir. Silakan. Ya silakan Pak. Jadi sebentar ya Bang ya. Ya. Ini penonton semua kok izin ya penonton semua bahwa saya ini Handi Slebes. Ini bukan Handi Ote nih yang ngomong. Yang ini via telepon. Karena ini Pak Willy adalah seorang Kristen. Ingin diskusi dengan Mbak Nyuma tapi dia nggak bisa masuk TikTok. Dia minta ke saya dari sore kan gitu. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, ya menarik ini Bang Zuma. Saya benar-benar suka dengan pembahasan seperti ini. Tadi Bang Zuma mengatakan manusia, Yesus itu manusia, gitu ya. Karena dari awal dia dilahirkan, betul. Tapi lihat, ketika dia menjadi manusia, dia tidak selamanya akan menjadi manusia, begitu Bang Zuma. Jadi tahunya dari mana? Ketika saya mengatakan bahwa ketika dia kemarin lahir, dia tidak akan selamanya menjadi manusia, gitu loh. Itu pandangan saya melihatnya dari
Yesus ketika dia membawa 3 orang murid di dalam Injil naik ke atas gunung, ya, dan tercatat semuanya itu. Halo. Ya, terusin Pak. Ya, lanjut. Ya, lanjut, ya. Jadi Yesus itu tidak selamanya akan menjadi manusia gitu loh. Karena apa? Ketika tercatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, terutama di Matius 17 ayat 1, Markus 9 ayat 2, Lukas 9 ayat 28, Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu Yesus sudah membuktikan, memberitahu kepada 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, melihat bahwa Yesus berubah rupa menjadi cahaya yang bersinar. Dan di samping kanan kiri itu ada Elia dan Musa. Gitu loh. Kenapa 3 orang murid ini tahu bahwa itu Elia, itu Musa? Padahal jarak mereka lahir dengan Yesus itu berbeda jauh sekali. Karena pandangan saya bahwa ketiga murid itu melihat wujud rupanya Elia dan Musa itu berbentuk manusia. Itu menandakan bahwa dulu dia manusia, sekarang dia manusia, dan akan datang dia akan berubah. Rupanya seperti manusia gitu loh. Berbeda dengan Yesus. Ya, jadi pandangan saya bahwa Yesus tidak akan selamanya menjadi manusia, begitu. Karena dia akan melepaskan kemanusiaannya ketika dia sudah sampai di surga gitu loh. Wujudnya akan berubah. Dan di sanalah kita tahu bahwa Yesus saat itu tidak berada bersama manusia. Berarti dia bersama penghuni surga. Nah, disitulah saya baru mengenal dan tahu bahwa Yesus tidak akan selamanya melekat kemanusiaannya dia. Sehingga saya boleh menyimpulkan, kalau tidak sebagai manusia, dia sebagai apa? Itu. Dan itulah yang saya benar-benar meninggikan dia, bahwa dia adalah sang firman Tuhan itu. Begitu, Bang Zuma. Oke, baik. Ya. Sekali lagi mohon maaf nih kawan ya. Di sini kita sama-sama menguraikan materi yang pada tujuannya adalah edukasi. Kenapa saya kemudian mengatakan Taruh dulu Pak ya. Betul, belajar. Saya belajar. Iya. Saya suka belajar, ya, Pak. kenapa saya mengatakan kemudian pandangan-pandangan saudara saya ini terlalu ejakulasi dini karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetapi itu nggak apa-apa, itu adalah kepercayaan. Sekarang gini, kitab Anda menuturkan kemudian 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Itu satu. Yang kedua, Ibrani 13:8. Yesus kemarin, sekarang, dan selama-lamanya tetap tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kitab saudara, Yesus yang pertama kali datang itu di dalam Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Titik 2, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini dia lahir sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1:7. Naik ke langit sebagai manusia. Yohanes 3:13. Duduk di samping Tuhan di surga. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya. Matius 16:27 sebagai manusia. Menghakimi kelak. Di dalam Yohanes 5:27 sebagai manusia. Kapan dia berubah? Gak pernah. Selama-lamanya dia manusia. Duduk di samping di surga manusia, turun untuk kedua kalinya manusia, menghakimi sebagai manusia. Tak pernah dia berubah. Bahkan yang Anda sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, 1 Korintus 15:28,
Yesus menaklukkan dirinya. Karena hanya ada satu Tuhan kelak nantinya, yaitu Allah. 1 Korintus 15:28. Nah, kalau itu juga tidak mempan, silakan Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita ini apa, Bang? Manusia atau Tuhan kita ini? Manusia kita kan? Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita ini apa sebenarnya ini? Kita ini manusia kan? Nah, Yesus akan datang dan kita akan melihat keadaan yang sebenarnya Yesus itu. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Pertanyaannya, kita ini Tuhan? Bukan. Yesus Tuhan. Loh, tapi kita akan sama dia. Berarti yang betul adalah Yesus tetap sama. Kemarin, sekarang maupun yang akan datang. Dia tetap anak Maria, anak manusia. Sama seperti kita anak manusia. Saya minta saudara menelaah lagi 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau orang Kristen mengatakan, nanti kelak di surga Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, maka saudara-saudara Kristen juga Tuhan. Apakah itu betul? Tidak. Saudara-saudara Kristen adalah manusia. Maka Anda akan melihat Yesus sebagai manusia. Jadi tidak ada jalan untuk menuhankan Yesus. Tak ada jalan. Kecuali aliran kepercayaan yang mendoktrin dan mendogma itu. Selama masih membahas Yesus, maka bahasan Yesus diselimuti dan dikelilingi oleh kemanusiaannya. Kenapa? Dia bukan hantu, dia bukan hewan, dia bukan malaikat. Dia adalah manusia. Sedangkan Tuhan bukan manusia. Yesus terciduk manusia. Maka celakalah orang yang menuhankan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu. Dialah antikristus itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu bukan manusia, atau Anda mengatakan, oh memang kami mengaku Yesus itu manusia Bang Suma, tetapi Anda menyembah dia, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda adalah planos. 2 Yohanes 1 nomor 7, berarti Anda adalah antikristus. Apa planos itu? Penipu, pembohong, penyesat. Apa penipu, pembohong itu? Pembohong dan penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Anda mengatakan Yesus itu manusia memang, tapi lihat di gereja, Anda menyembah siapa? Menyembah manusia? Bukan. Anda menyembah apa yang Anda katakan Tuhan. Berarti mulut Anda mengatakan Yesus manusia, tetapi prakteknya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda pembohong, Anda penipu, Anda antikristus. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah planos itu? Siapakah planos? Planos dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya pembohong, penyesat, antikristus. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah antikristus itu. Dialah penipu itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, saya mengaku loh Yesus itu manusia. Yes, di mulut. Tapi di iman, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Anda adalah pembohong, penipu. Demikian. Oke, halo. Silakan Pak. Ya, saya masih tetap ada satu argumentasi buat Bang Zuma. Silakan. Kalau kita lihat dalam Matius, Markus, dan Lukas, itu ada diceritakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan dan kuasa. Ya, sekali lagi, anak manusia akan datang
di dalam awan dengan kuasa dan kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, apakah itu manusia? Apakah itu bisa seorang manusia yang seperti itu? Tercatat di dalam Matius 25:31, Matius 16:27, Markus 13:26, Lukas 21 dan 27. Saya langsung bertanya itu, apakah itu mencirikan bahwa itu seorang manusia? Apakah itu bisa mencirikan bahwa itu seorang nabi atau raja atau imam yang seperti itu? Jadi kalau memang masih saya mengatakan bahwa Yesus tetap manusia, itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan tidak bisa disinkronkan dengan ayat ini gitu. Karena apa? Dia datang dalam kemuliaan dan kuasa. Berarti tidak ada manusia yang bisa datang seperti itu sebagai manusia dengan kuasa dan kemuliaan gitu. Kita berbeda boleh ya, Bang Zuma ya? Halo? Silakan. Iya. Halo? Ya. Kita berbeda boleh ya, Bang Zuma ya? Maksud saya Boleh, seperti itu. boleh. Karena saya melihat bahwa ada data-data yang lain yang menunjukkan dan mengatakannya bahwa itu sebenarnya kalau kita pikir dan kita rasa itu nggak mungkin gitu loh. Jadi buat saya adalah ada data-data lain yang menunjukkan bahwa ternyata setelah Yesus melepaskan kemanusiaannya, Yesus nggak akan menjadi manusia lagi gitu loh. Mungkin yang Bang Suma katakan tadi di 1 Yohanes itu kemuliaan yang sama. Itu. Kita akan sama dengan Yesus itu dalam kemuliaan. Bukan dalam wujud dan rupa. Mungkin ya. Yang saya belum menelaah lebih dalam 1 Yohanes yang tadi Bang Zuma katakan, karena pasti ada kata-kata di dalam sana yang mengatakan perbedaannya gitu loh. Cuma saya tetap fokus karena cerita Yesus itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes gitu. Jadi saya terus menerus mengupas di sana gitu. Saya tidak keluar dari konteks daripada ini gitu loh. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa rasanya kok berbeda gitu loh dengan data-data yang ditunjukkan yang ada seperti ini, kok rasanya nggak pas gitu loh menurut saya. Demikian, Bang Suma, silakan. Ya, baik. Masya Allah. Jadi tolong setelah ini Anda mendengarkan uraian kata per kata dan bentuk kalimat supaya pesan saya itu sampai. Jadi gini. Ketika Yesus itu datang, Anda lihat di Bible bagaimana iblis berusaha kemudian menyesatkan Yesus dan pengikutnya. Iblis senantiasa mencoba Yesus. Iblis senantiasa kemudian mempengaruhi orang-orang untuk mengkhianati Yesus. Iblis senantiasa kemudian merasuki orang-orang agar mencelakai Yesus. Itu fakta. Yang kedua, iblis tidak hilang ketika kemudian Yesus itu telah disalibkan. Iblisnya tidak berhenti. Ada kekuatan di dalam diri iblis untuk menjalankan aksi bagaimana Yesus ini bisa dituhankan. Terbukti. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu satu. Yang kedua, ketika saudara kemudian menganggap Yesus ini Tuhan, karena alasan-alasan dia akan datang kemudian dengan malaikat-malaikatnya. Ini Yesus yang mengatakan, bukan. Bukan Yesus yang berkata demikian. Lalu siapa yang berkata demikian? Ya pengarang. Dari mana mendapatkan ilmu itu? Tanya diri Anda. Sebab di dalam kitab yang sama yang Anda punya, Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua juga memiliki malaikat-malaikat.
Bahkan kalau Anda melihat kemudian di dalam Wahyu 12 nomor 7, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Sementara Yesus ketika dia masih ada di bumi, dia tidak pernah mengatakan kalau dia itu punya malaikat. Dia nggak pernah mengatakan aku punya malaikat. Tapi setelah terangkat ke langit, tulisan-tulisan muncul belakangan mengatakan Yesus akan datang beserta dengan malaikat-malaikatnya Yesus. Padahal sesungguhnya kalau itu dipaksakan, Yesus hanya ditatang oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 6. Kata iblis apa? Ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau. Jadi kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya bersama dengan malaikat-malaikatnya, bukan malaikat Yesus, tapi malaikat yang Tuhan berikan untuk mengawal Yesus. Nah sekarang coba Anda bandingkan pemahaman saudara yang mengatakan Yesus itu Tuhan dengan pemahaman Yesus ketika dia datang mengajar. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Setelah firman itu sampai, apakah itu Taurat menurut Anda, menurut asumsi Anda, apakah itu Mazmur, apakah itu Yesaya, atau apapun itu, endingnya muridnya percaya Yesus itu sebagai apa? Utusan. Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan. Kesaksian yang muncul berikutnya ditopang oleh penulis-penulis yang Yesus sendiri tidak mengenal penulis tersebut, menghantarkan Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Sekarang ilmu Anda tinggi mana dengan Yesus? Yesus sendiri bersaksi dia utusan Tuhan. Anda bersaksi dia adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira yang harus saya percaya sebagai orang yang berakal, Yesus atau Anda? Karena Yesus di dalam Matius 7, orang-orang yang jauh lebih hebat dari saudara, yang sampai pada level bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, pun diusir oleh Yesus. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa? Bukankah orang ini ilmunya terlalu tinggi sampai dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus? Tapi kenapa diusir? Dianggap sebagai penyesat. Yang lalu apesnya lagi, Yesus mengaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah mereka bermujizat dengan memanggil namamu? Bukankah mereka mengusir setan dengan memanggil namamu? Kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Menyembah Yesus itu kehendak siapa? Menuhankan Yesus itu kehendak siapa? Beribadah kepada Yesus itu kehendak siapa? Bukankah dia hanya jalan? Bukankah dia hanya kebenaran? Bukankah dia hanya hidup? Menuju kepada siapa? Menuju kepada Bapa yang ada di langit. Dia bukan tujuan, dia hanya jalan. Dia hanya membawa kebenaran. Dia hanya memberi hidup kepada siapa yang mengikuti jalan dan kebenaran yang ditunjukkan. Makanya dikatakan hidup kekal itu mengenal dia satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai utusan. Lalu Kristen ini dari mana? Anda diusir karena Anda tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Yang diterima kemudian pemujaan-pemujaannya kepada Yesus yang bermujizat pakai nama Yesus hanya mereka Bani Israel yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Bukan saudara Kristen. Kenapa saudara Kristen juga bisa mengusir setan pakai nama Yesus? Karena kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, bahkan Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai nomor 9, bahwa penyesat itu mampu kemudian melakukan mujizat-mujizat. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda masih ada satu hal, yaitu bahwa Yesus datang untuk kedua kalinya dikawal dengan malaikat-malaikatnya, ingat, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya punya malaikat. Yang punya malaikat itu iblis, naga, si ular tua. Kemudian, ingat, di dalam Matius 4 nomor 6,
Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan. Karena iblis mengatakan malaikat, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau. Jadi tidak ada jalan, Bung. Karena Yesus sendiri telah mengatakan itu. Jadi kalau Anda memaksakan untuk menuhankan Yesus, silakan. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, siap-siaplah diusir oleh Yesus. Karena Yesus yang Anda percayai, Yesus yang menghantarkan Anda menuhankan oknum yang bernama Yesus, itu bukanlah Yesus yang Nabi yang datang kepada Bani Israel, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus, Ananias, dan penulis kitab Wahyu. Itulah yang membimbing saudara menuhankan yang bernama Yesus, dan kelak Yesus akan mengusir saudara. Demikian. Baik, mungkin kita closing ya. Saya Silakan. statement. Iya. Ya, mungkin saya closing statement karena tadi Pak Suna bilang ada endingnya sudah tadi pembahasannya Pak Suna. Gak apa-apa. Saya berbeda pendapat itu wajar. Saya senang gitu loh. Tapi izinkan saya untuk menerangkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa saya lupa di Matius berapa yang Tuhan Matius 7:21. Matius 7:21. Ya, itu ya. Aku telah bernubuat dan aku telah mengusir setan dengan namamu. Tolong Bang Zuma perhatikan di sana bahwa di sana tertulis adalah penyalah engkau pembuat kejahatan. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah mengusir setan dengan nama Yesus? Ketika saya bertemu dengan orang di tengah jalan, contoh katakan seperti itu, saya bertemu dengan orang yang kerasukan setan, lalu saya mengusir dalam nama Tuhan Yesus, dia hilang setannya, dia sembuh, langsung dia memuliakan Allah. Apakah itu pembuat kejahatan? Yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga dikatakan bahwa semua pembuat kejahatan, saya berdoa, orang yang sakit saya sembuhkan. Apakah dalam nama Yesus saya menyembuhkan orang dan orang itu sembuh, lalu orang itu memuliakan Allah? Apakah itu termasuk pembuat kejahatan? Nah, itu yang mesti Bang Zuma tadi review ya. Karena di sana tadi terdapat dua kata, pembuat kejahatan dan pekerjaan, bahwa mengusir setan, bernubuat dalam nama Yesus itu pekerjaan yang bukan jahat gitu loh. Tapi yang jahat adalah ketika saya mau mengusir setan, tetapi setelah dia sembuh, lalu di ujung sana ada kotak tolong dong, isi uang itu yang sesuai saya mau, itu pembuat kejahatan. Seperti itu. Jadi Yesus mau mengusir orang-orang yang pembuat kejahatan yang seperti itu. Jadi saya tadi menangkap dari bawah ya. Terakhir Bang Zuma tadi menyampaikan seperti itu, saya mereview. Satu. Terus yang kedua, Bang Zuma, mohon maaf, kita berbeda nggak apa-apa. Tetapi saya ketika mengatakan Yesus Tuhan, itu bukan dari iblis, itu bukan dari roh jahat. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Terletak di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Petrus ditanya, siapakah, Yesus bertanya kepada murid, siapakah aku menurut kalian? Petrus dengan lantang mengatakan bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Apa jawab Yesus? Bukan engkau yang ngomong, tapi Bapa yang ngomong. Itu artinya apa? Bahwa ketika saya bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu bukan diri saya. Itu bukan roh jahat, bukan. Itulah Roh Kudus, gitu loh. Karena ada Roh Kudus. Makanya tadi yang saya katakan Tritunggal itu. Yesus itu firman dan ada roh. Apa yang membedakan? Bahwa yang membedakan itu adalah ketika rohku tinggal di dalam kamu, dialah yang akan memuliakan aku. Saya bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu begitu mulia. Itu karena ada Roh Kudus. Bukan saya, bukan seorang manusia. Contoh katakanlah ini, saya adalah Willy, bukan saya ngomong. Gitu loh. Saya bisa mengatakan itu karena ada Roh Kudus. Jadi juga bukan karena roh iblis atau roh jahat yang menyesatkan bahwa itu akan masuk neraka. Enggak. Kita berbeda, nggak apa-apa ya. Kita berbeda di sini. Karena sejauh yang saya bisa rasakan,
apa yang saya alami, itu yang saya bawa ke dalam kehidupan gitu loh. Bahwa Yesus itu adalah hidup. Dia bukan cerita dongeng, dia bukan yang dulu hanya sebatas manusia atau nabi, tapi dia hidup, dia ada, dia saat ini ada, tinggal. Ini closing statement loh Pak. Ini kan closing Pak. Di persingkat. Ya, closingnya. Jadi kesimpulan saya adalah ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu bukan diri saya, itu bukan seorang manusia yang bisa mengatakan seperti itu, bahwa itu karena Roh Kudus. Jadi kesimpulan saya yang terakhir adalah kita nggak mungkin bisa mengkristenisasi orang-orang atau menjadikan orang itu Kristen atau membuat orang itu bisa menyebut Yesus itu Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus yang turun. Oke Pak. Jadi closing saya seperti itu. Oke, Begitu dari saya. Ya, Abang jangan tutup teleponnya dulu, dengarkan closing statement Bang Juma ya. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Itu Iya. dari saya. Sebaliknya saya katakan kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, itu dibimbing sama iblis. Karena Roh Kudus itu adalah pembawa kebenaran. Tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menipu. Manusia dibilangnya Tuhan. Mazmur 119:43, jangan sekali-kali mencabut firman kebenaranmu dari mulutku, sebab aku berharap kepadamu hukum-hukummu. Yohanes 15 nomor 26, jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus bersaksi bahwa Roh Kudus akan datang keluar dari Bapa dan bersaksi tentang Yesus. Kesaksiannya itu pasti tidak akan mungkin berbohong. Yohanes 16 nomor 8, dan jikalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, dan dia akan mengajarkan kebenaran, bukan kebohongan. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah roh yang membawa kebenaran, bukan roh yang membawa kebohongan. Anda membawa Matius 16. Di situ dikatakan Mesias. Coba saudara gali lagi. Mesias itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan. Itu manusia yang diurapi. Mesias adalah manusia yang ditahirkan. Mesias adalah manusia yang diurapin. Dan bukan hanya Yesus yang Kristus, bukan hanya Yesus yang Mesias, bukan hanya Yesus yang diurapin. Yesus Kristus, oke. Tapi ingat, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus, Saul juga Kristus, Harun, Elisa, Salomo, semua juga adalah Mesias. Yang saya sebutkan namanya tadi ini adalah Mesias semua. Kalau Yesus dituhankan karena dia Mesias, berarti Salomo Tuhan, Elisa Tuhan, Harun Tuhan, Saul Tuhan, Daud Tuhan, Kores Tuhan. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, bla bla dan seterusnya, silakan. Silakan aja. Lalu Anda mengatakan, yang mengatakan bermujizat pakai nama Yesus, lalu ada celengan. Oh, itu asumsi liar. Itu ejakulasi dini pendapat. Anda tidak memiliki kematangan berpikir. Coba Anda baca Matius 7. Habis ini, Anda turun dari sini, saudara saya tolong buka Bible. Baca Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Kalau akal saudara sehat, Anda akan malu dengan pernyataan Anda terakhir tadi. Yang dimaksud oleh Yesus penjahat itu adalah Kristen. Kenapa Kristen? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Hukum Taurat. Tidak ada Bapa berkehendak manusia melakukan hukum Roma, hukum Galatia, hukum Efesus, hukum Korintus, hukum Filipi, hukum itu. Paulus punya merek. Tidak ada Tuhan berkehendak agar manusia kemudian mengikuti 13 bukunya Paulus. Tidak ada Bapa berkehendak agar mengikuti Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tidak ada. Kehendak Bapa adalah menjalankan hukum Taurat. Kristen menjalankan hukum Taurat? Tidak sama sekali. Di mulut, yes, namanya juga Kristen.
Jadi kalau Anda membaca kemudian Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, di mana Yesus mengusir orang-orang yang menyembahnya, barulah Anda menyadari harusnya Anda malu mengucapkan ucapan barusan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yesus, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu adalah nabi, tapi palsu. Lukas nabi, palsu. Markus nabi, palsu. Penulis Matius, penulis Yohanes, nabi, tapi palsu. Kenapa palsu? Bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan nabi, menerima firman Tuhan. Mereka penulis kitab kanon, bukan penerima firman Tuhan. Mereka adalah penerima kesaksian-kesaksian orang, lalu dicatatnya. Begitu juga Paulus. Paulus bukan berasal menerimanya dari Tuhan, bukan. Tapi menerima dari makhluk. Halus. Di dalam Galatia 1 nomor 12 Anda baca. Aku menerima firman bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ingat, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Sementara yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus yang mengaku Yesus. Jadi, tidak ada kemudian kehendak Bapa di perjanjian baru. Kehendak Bapa semuanya di perjanjian lama. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kalau ada sekelompok manusia di atas muka bumi ini, kamu menemukan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mereka adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut penyelidikan orang yang menulis kitab Matius. Tertulis di mana? Matius 7. Nomor berapa? Nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu, Bung. Dan kalau Anda tetap mati dalam keadaan Kristen, siap-siap diusir oleh Yesus. Saya kira begitu diskusi kita. Saya senang, saya bangga kepada saudara berdiskusi dengan baik. Betul yang Anda katakan, kita beda pendapat. Yes, Anda Kristen, saya Muslim. Saya hanya berusaha mensucikan Yesus, membersihkan Yesus dari lingkaran orang-orang yang ingkar terhadapnya, yang melantiknya menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya Yesus. Tak ada hak saya untuk membuat Anda menjadi keluar dari Kristen. Tak ada hak saya untuk membuat Anda menjadi mu'alaf. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Makasih Siap. banyak Bang Zuma. Salam Silakan. saya kenal. Siap. Dari saya. Bang, sebelum pamit Bang, saya mau nanya, sebenarnya Pak Willy ini sembahan Anda ini Yesus atau Bapak sembahan Anda, Bang? Sembahan saya yang saya katakan tadi, Tritunggal. Jadi di dalam Allah ada firman, ada roh. Yang mana, Pak? Namanya sebut satu nama, Bapak atau Yesus atau Roh Kudus? Yesus. Yesus. Oh, berarti Pak Willy ini nggak menyembah bapaknya Yesus? Menyembah. Berarti sembahan Anda dua? Jadi, bukan. Tetap satu. Sama seperti yang tadi saya katakan. Bahwa kalau misalkan saya membawa Bang Hendi menghadap laut. Lalu di dalam laut itu ada air. Ada garam juga kan? Bang, saya nggak perlu analogi. Enggak. Maksudnya ini asumsi. Argumentasi saya. Kan gini Bang, ada tuh. Ini cuma terakhir nih Bang. Kan gini loh Bang, kita tutup ya. Sekarang kan sekarang Yesus udah dinaik ke surga nah, sesuai dengan Bible Bapak. Betul. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus tetap manusia, ada Roh Kudus. Jadi ada 3 oknum, 3 pribadi yang berbeda. Yang mana yang Anda sembah? Saya menyembah Yesus di dalam. Jadi semacam gini, saya kasih contoh, satu lingkaran, ada lingkaran di dalamnya, ada lingkaran lagi gitu loh. Bisa nggak sih Pak tidak pakai contoh langsung menyebut gitu? Yesus, Ya, saya udah. menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah anaknya Maria gitu ya? Anaknya Maria. Iya. Jadi Tuhan Anda anaknya Maria gitu ya? Sembahan Anda, oke? Anaknya Maria. Iya, makasih. Makasih Pak. Lain kali. Baik, terima kasih. Lain kali masuk TikTok ya Pak. Nanti pelajari masuk TikTok.